Surat 45 Al-Jasiyah ayat 15 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Tsumma ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wal nubuwwata wa razaqnahum minat thayyibat. Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wal nubuwwata wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Innahum lan
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan keyakinan, kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Dan kami berikan kepada mereka keterangan yang jelas tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka. Karena
karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syarat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah, dan sungguh orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas bagian yang lain, sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Apakah orang-orang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Baik yang mengerjakan amal saleh maupun kejahatan akan kembali kepada Tuhan. Bani Israel mengingkari kerasulan Muhammad sesudah mereka mengetahui bukti-bukti kebenarannya. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab Taurat, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian yang ada di antara mereka. Ketika diberikan pengetahuan urusan agama, dia tidak berselisih. Ya. Kemudian datang kedengkian karena dia sudah meninggalkan agamanya itu sendiri. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Nah, dari kiamat keputusannya. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Nah, syariat itu adalah peraturan urusan agama. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jangan ikut-ikutan, ya, karena peraturannya sudah ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Tidak bisa menolak. Siksaan itu pasti datang. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi
penolong bagi sebagian yang lain. Ya, sama orang zalim itu saling tolong menolong. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak dilindungi oleh Allah. Nah, seperti sekarang ya, termol yang membela Jokowi, nah, dianggap adalah orang-orang zalim, sesama orang zalim saling menolong. Tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa, pelindungnya adalah Allah. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kalau tidak yakin, tidak akan menjadi pedoman, tidak akan menjadi petunjuk. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Penyangkaan mereka itu sama. Apa beriman dan bertakwa, dia jahat atau zalim, dianggap dia sama. Amat buruklah apa yang mereka persangkakan itu. Kalau dia menyangka yang seperti itu, Islam Kristen sama saja. Tidak bisa. Orang Nasrani dengan orang beriman bertakwa sama saja, tidak bisa. Dia adalah pandangan ahli kitab yang toleran, yang toleran dalam beragama, seperti Menteri Agama ya, Nazaruddin Umar, tolerannya supaya adakan hari apa bersama ketika perayaan apanya dengan orang-orang Nasrani, hari apa? Hari Natal bersama. Nah, ini yang disentil oleh Allah itu, bahwa orang-orang yang menganggap sama setara orang-orang yang Nasrani dengan orang Muslim, orang yang bertakwa. Tidak ada Natal bersama. Kalau urusan agama, urusan masing-masing. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada penyembah-penyembah hawa nafsu. Jadi kalau orang menyembah hawa nafsu tidak akan dapat petunjuk. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi benar, sebenar-benarnya ya, dan dibalasi tiap-tiap apa yang dikerjakan. Kalau dia berbuat jahat, dapat kejahatan, baik dapat kebaikan. Kita lanjut surat 45 Al-Jasiyah ayat 23 sampai dengan 30. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من
أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان جهنم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا
tansikhu ma kuntum ta'malun. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesaat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kami tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan itu, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Katakanlah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 30. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari ini dan pada hari terjadinya kiamat akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan atau dosa. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Padahal itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kamu yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami tidaklah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya atau surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Jadi orang yang menyebut nafsu sebagai Tuhannya, ya, selama masih hidup, masih berkuasa, dia akan tetap meraup keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu berarti bertuhan hawa nafsunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran
dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi orang-orang yang sudah bertuhan hawa nafsunya terkunci hatinya untuk melihat petunjuk Allah itu. Dibiarkan oleh Allah sesat. Karena dia bertuhan hawa nafsunya. Banyak contohnya. Contohnya saja ya termol. Tahunya kepada orang yang bertuhan, yang melihat kekuasaannya, kekayaannya, ya kan, diberikan petunjuk dan diberikan peringatan jika tidak ngerti, masa bodoh. Nah, ini namanya orang bertuhan hawa nafsunya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Jadi di dunia saja, kalau orang bertuhan hawa nafsunya ke dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain dari masa. Ada waktunya, ya kan? Bukan Tuhan yang apakah mati atau hidup, tetapi masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, terutama masalah mati dan hidup. Dan pengetahuan tentang itu mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila dibacakan kepada mereka, maksudnya kepada orang yang bertuhan hawa nafsunya itu, ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan. Mereka tidak ada bantahan selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, disuruh hidupkan lagi nenek moyangnya itu. Katakanlah Allah lah yang menghidupkan. Nah, silakan Nabi menyampaikan yang menghidup dan kamu kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu di hari kiamat. Dia tidak mau dengarin yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya karena dia bertuhan kepada hawa nafsunya, tidak mau belajar. Pada hari umat manusia dihisab, mereka berlutut dan disuruh membaca catatan perbuatannya selama di dunia. Apa yang dikerjakan di dunia? Membaca catatan. Dan hanya kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Jadi pekerjaan yang dilakukan selama hidup di dunia batil. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Tiap-tiap umat. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Kalau mengajar kejahatan, ya itulah catatan yang ada sama dia. Kalau kebaikan pasti itu dibalas dengan kebaikan. Allah berfirman, inilah kitab catatan. Nah, di catatan amal itu ya, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Apa itu rahmatnya? Surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Sallallahu